Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari bab ketujuh atau meneladani ketaatan malaikat Allah. Sebelumnya, beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Yang mana beriman yang pertama adalah beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman kepada Rasul, yang kelima beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Dan beriman kepada malaikat, iman berarti percaya atau meyakini. Dan iman kepada malaikat adalah percaya dengan sepenuh hati dan membenarkan bahwasanya malaikat Allah itu ada, bahwasanya Allah menciptakan malaikat yang bersifat gaib atau malaikat yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata atau dengan indera penglihatan manusia. Kemudian dalil adanya malaikat yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bahwasanya Rasulullah Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Allah, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya. Seraya mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari Rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan taat. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kepadamu kami kembali. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasanya kita sebagai manusia diperintahkan untuk beriman, khususnya beriman kepada para malaikat, para kitab Allah, Rasul, dan pada hari akhir. Dan malaikat jumlahnya tidak terbatas karena malaikat dibuat dari nur atau cahaya. Dan manusia diwajibkan atau beriman kepada 10 malaikat. Yang pertama ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Dan malaikat Jibril, yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki tugas yaitu menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan juga rasul. Wahyu di sini diartikan sebagai perintah atau ucapan yang mana Allah turunkan melalui malaikat Jibril dalam bentuk suhuf ataupun kitab. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas untuk membagikan rezeki, menurunkan hujan, ya. Dalam rezeki itu berbentuk macam-macam. Tentunya seluruh makhluk yang ada di dunia itu diberi rezeki oleh Allah SWT melalui perantaranya malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat yang sampai sekarang belum bertugas. Karena apa? Karena malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala. Manakala malaikat Israfil melaksanakan tugasnya, maka kehidupan dunia akan mengalami hancuran atau yang disebut dengan kiamat. Kemudian yang keempat ada malaikat Israel. Nah ini malaikat yang sangat sibuk karena setiap hari malaikat ini bertugas mencabut nyawa. Di dunia setiap hari pasti ada orang yang meninggal. Karena apa? Karena populasi manusia pasti akan berkurang. Kemudian malaikat Raqib, ini malaikat yang senantiasa mengawasi perbuatan manusia. Malaikat Raqib dan Atid
Untuk malaikat raqib sendiri bertugas mencatat amal baik manusia. Jadi ketika kita berbuat baik pada sesama, pada orang lain, kepada Allah, maka malaikat raqiblah yang akan bertugas, yaitu dengan mencatat amal baik di buku amal kita. Begitu pula sebaliknya, jika kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik atau dosa, perbuatan maksiat, baik mencuri, melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar, maka malaikat atidlah yang akan bertugas mencatat amal baik kita. Kemudian yang ketujuh ada malaikat mungkar. Ini malaikat yang bertugas berdampingan ya. Jadi selain malaikat raqib atid, ada juga malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir ini merupakan malaikat jabaniyah, yang mana malaikat ini bertugas menanyai dalam kubur, yang mana ketika manusia sudah meninggal dan dimasukkan ke liang lahat, maka nanti akan datang dua malaikat yang akan menanyai sebuah pertanyaan di dalam kuburnya, ya, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, makiblatuka, dan seterusnya. Kemudian malaikat Malik yang ke-9. Malaikat Malik adalah malaikat yang bertugas menjadi penjaga dari pintu neraka. Ini malaikat yang dikenal dengan ketegasannya, dengan perangainya yang garang, yang galak. Kenapa? Tugasnya jadi menjaga pintu neraka. Begitu pula malaikat Ridwan, malaikat penjaga pintu surga, malaikat yang lembut, yang lemah lembut. Ya, karena apa? Karena malaikat Ridwan menjadi penjaga pintu surga. Selanjutnya tentang sifat-sifat malaikat. Ini sifat malaikat. Malaikat tidak dikaruniai nafsu, yang mana malaikat tidak pernah minum, tidak pernah makan, tidak pernah antuk, tidak pernah berbuat maksiat. Ini yang pertama, malaikat tidak pernah menyombongkan diri. Ini malaikat diriwayatkan bahwasanya dulu Nabi Adam menciptakan, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai apa? Bentuk penghormatan. Kemudian malaikat taat kepada Allah dengan bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian malaikat selalu taat kepada Allah. Malaikat tidak pernah membantah atau ingkar terhadap segala perintah Allah. Karena apa? Malaikat tidak dikaruniai nafsu, taat, selalu taat. Malaikat juga tidak pernah durhaka, tidak pernah membangkang, tidak pernah melawan segala perintah yang Allah berikan kepada malaikat. Malaikat juga senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari bertasbih. Ada malaikat yang dari awal diciptakan sampai hari kiamat nanti sujud terus ada. Ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa, malaikat Israfil, dari awal penciptaannya sampai nanti hari kiamat juga tugasnya sama, mencabut nyawa terus. Dan malaikat juga tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak berjenis kelamin juga. Selanjutnya berkaitan dengan perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Ini malaikat ya, yang kita masuk yang pertama ke malaikat. Malaikat tadi sudah dijelaskan bahwasanya malaikat diciptakan dari nur, tahu dari cahaya. Kemudian malaikat juga bersifat gaib, yang mana malaikat tidak dapat dilihat oleh mata atau dengan indera. Kemudian malaikat selalu taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak mempunyai nafsu, tidak makan, tidak minum, dan juga malaikat senantiasa berpikiran jernih. Ini bedanya apa? Bedanya dengan jin. Ini jin yang pertama, jin diciptakan dari api. Ini dari api. Jin bersifat gaib, sama dengan malaikat tadi ya, tidak bisa dilihat. Bedanya tadi ketika malaikat senantiasa patuh dan taat kepada Allah,
Kalau jin itu ada yang patuh, ada yang durhaka. Ini sama juga seperti manusia. Manusia juga ada yang patuh, ada yang durhaka. Kemudian jin mempunyai nafsu. Ini jin juga makan dan minum. Ya, seringkali kita melihat fenomena-fenomena yang mana jin ikut makan dan minum kepada manusia. Nah, oleh karena itu sebelum kita makan, sebelum kita minum, kita harus membaca doa. Supaya apa? Supaya ketika jin dan setan ikut makan itu tidak bisa. Sudah Allah lindungi kita. Kemudian manusia sendiri diciptakan dari tanah. Ini dari tanah. Kemudian makhluk yang tampak, ini beda dengan malaikat dan jin. Malaikat dan jin tidak tampak atau tidak terlihat, sedangkan manusia bisa dilihat. Ya, makhluk yang tampak dapat dilihat dengan panca indera kita. Sama, manusia ada yang taat, ada yang patuh. Manusia memiliki nafsu. Nah, ini kenapa manusia makan, minum, suka terhadap lawan jenis, dan juga pikirannya berubah-ubah. Nah, ini manusia ya, diciptakan dari tanah. Kemudian hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Membentuk jiwa seorang muslim yang benar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendorong manusia untuk senantiasa berhati-hati. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dicatat ya. Ada CCTV 2 malaikat yang senantiasa membersamai kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid ya. Manakala kita berbuat baik, malaikat Raqib lah yang akan mencatat amal baik kita. Apabila amal buruk yang kita lakukan, maka malaikat Atid lah yang akan mencatat amal baik kita. Nah, ini mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik dan menjauhi amal buruk. Selanjutnya, contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Ini kita sebagai seorang muslim harus berperilaku yang mencerminkan kepada malaikat. Yang pertama, tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tidak boleh menyombongkan diri. Karena apa? Segala yang kita miliki semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Allah. Kenapa? Kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya manusia ya, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kita manusia, jin sejatinya diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wajib mentaati perintah orang tua dan guru. Wajib ya, kita mencontoh perilaku dari malaikat dan senantiasa taat, patuh kepada perintah Allah. Senantiasa bertasbih kepada Allah, bertasbih mengingat, senantiasa ingat kepada Allah dimanapun berada, baik dalam keadaan ramai, keadaan sepi, tetap harus senantiasa bertasbih. Kemudian senantiasa mendoakan yang baik kepada orang tua dan guru. Selalu mengajak beramal kebaikan dan menjauhi amal buruk, amal ma'ruf nahi mungkar. Ini ya, harus senantiasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk materi kita beriman kepada malaikat sudah selesai ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, Allah senantiasa memberkahi hidup kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.